vierde adventszondag, op weg naar de geboorte van het kindje Jezus. Vier kaarsen branden zacht, ze schijnen op het komencel. Op een geschenk zo lang verwacht, voor jou, voor mij, voor iedereen en overal. Selamat pagi sidang Tuhan. Pada hari Minggu ini, hari Minggu Advent yang keempat, pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Goedemorgen, shalom lieve mensen op deze vierde Adventszondag 20 December 2020. Marilah kita mulai, laat ons beginnen. Deze adventsdienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam Advent yang keempat ini, kami boleh memperalaskan dengan nama Bapa, Anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa akan Roh Kudus. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena
Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada usbu yang lalu. Dan juga bersama dengan tim pengambilan video, sedangkan juga dengan pelayan-pelayan Tuhan, kami boleh berdekat dengan Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Hadirlah, datanglah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami beroleh pengertian dan penjelasan daripada firman-Mu yang kekal. Demi nama Yesus Kristus, Anak di dalam Allah, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk saat ini terdapat dari dalam Roma 16 ayat 25 hingga dengan ayatnya yang ke-27. Onze schriftlezing voor deze dienst is uit Romeinen 16, de versen 25 tot en met 27. Yang berbunyi berikut. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aldus Romeinen 16, de versen 25 tot met 27. Aan hem die mij machtig is, u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig. Overeenkomstig de onthulling van het geheim, waarover eeuwenlang gezwegen is. Maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen. Aldus onze korte schriftlezing. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Maranatha. Berbahagialah segala orang yang mau menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Maranatha. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengar akan firman Tuhan dari dalam Roma 16 ayat 25 hingga dengan ayatnya yang ke-27. Wij hebben onze schriftlezing aangehoord uit Romeinen 16, de versen 25 tot en met 27. Apalagi di mana kita mendengarkan firman Tuhan yang di mana suratan Roma ini diakhiri dengan Fatsal 16 ini, ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sebagian daripada Fatsal 16 di mana dinyatakan akan peringatan ayat 17 sampai dengan 24. Jangan mereka melupakan segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka dan juga tinggal berwaspada cara apapun. En hoofdstuk 16, de versen 17 tot met 24 die voorafgaat, verwijst naar een vermaning om toch voorzichtig en waakzaam te blijven en toch vast te houden aan het woord. En vooral wanneer de opbouw van de gemeente in Rome van groot belang is, apalagi dengan pembangunan jemaat Tuhan di Roma. Sebenarnya ayat-ayat yang pendek ini 25 sampai dengan ayat 27 adalah sebagai kepujian, puji-pujian, segala kemuliaan bagi Allah. Dan juga kita mendengar segala kemuliaan bagi Allah. Kita juga mendengar perkataan sedikit-dikitnya, mungkin sedikit-dikitnya tetapi sebenarnya seantirunya. Muliakanlah anak Allah datang di dalam dunia ini. Atau hormat bagi Allah Bapa. Hormat diberi bagi Allah Bapa. En wanneer wij dit horen, bijzonder deze korte schriftlezing, is het een loflied, een ode aan God, aan Gods heerlijkheid in feite. En vooral wanneer je dit leest en hoort, dan verwijst het eigenlijk ook naar de loflied van de engelen, toen de aankondiging van de geboorte van Jezus aan de herders werd medegedeeld. Ere zij God in de hoge. En ook bij de afsluiting van deze schriftlezing kunnen wij inderdaad beamen en belijden dat juist de geheimenis, het evangelie van Jezus Christus, die verkondigd is, de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar geopenbaard is en op bevel van de eeuwige God bij monden van de profeten aan alle volken bekend is gemaakt, totdat ze gehoorzaam worden en tot geloof zijn gekomen. Aan hem, de enige alwijze God, komt de eer toe door Christus Jezus tot in eeuwigheid. Amen. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, dan kata lain akan ternyata, akan terbuka pada akhirnya. Segala perjanjian daripada Tuhan di dalam perjanjian yang lama akan dinyatakan. Alle beloftes die bij monden van de profeten zijn aangezegd in het Oude Testament, die komen uit. Het geheim
waar eeuwenlang over gezwegen is, wordt onthuld door de komst van deze ene Heer Christus Jezus. Zodat de mensen tot gehoorzaamheid en geloof komen. Kalau mereka datang kepada ketaatan iman, dan terlebih di mana para nabi-nabi sudah menyatakan kepada mereka itu penting sekali supaya semua orang datang kepada iman dan percaya, zodat de mensen weer tot geloof komen. Sekarang kita sudah mendengar hari Senin yang lalu, di mana pada sendirinya pemerintah sudah bilang segala sesuatu akan tertutup. Segala sesuatu yang boleh jadi menjadi pencobaan juga mungkin untuk seluruh umat di tanah Belanda ini. Afgelopen maandag zijn er mededelingen overgebracht en er komen strenge maatregelen. Er kwamen strenge maatregelen. Alle regels worden dan aangesterkt als het ware en ze pakken het strenger aan. Mereka mengambil dengan kekerasan, segala sesuatu harus semua orang ikut peraturan. Alle mensen moeten strikt hetgene wat er gezegd is volgen. Apalagi di mana bagaimana manusia kembali dalam lockdown, dibilang lockdown. Apa yang tertutup, bagaimana akan dibuka kembali? Alles wat gesloten is, hoe kun je dat nou openen? Of als je je dan ineens moet isoleren, dan komen we weer terug naar de periode van het begin van dit jaar, begin maart of eind maart eigenlijk. Waarin we opnieuw weer, net nu dan, opnieuw weer, als het ware van nul af aan moeten beginnen. Kita mulai dengan titik yang penting sekali, mulai kembali seperti bulan Maret yang dari tahun ini kita kembali. Mengapa ini Nats akan terhubung bagaimana begitu sampai beta hubungkan apa yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita di tanah asing ini. Waarom moet ik dit koppelen met hetgene wat wij al weten, lijkt het, wat de overheid gezegd heeft. Terlebih di mana kita mendengar bahwa lama-lama, abad-abad lamanya tersimpan rahasia dan akhirnya akan ternyata eeuwenlang werd het geheim verzwegen en uiteindelijk komt het uit. Weet u wat het is? Wij worden steeds uitgedaagd, wij worden steeds als het ware beproefd en God verplicht ons en maakt gebruik van mensen om ons te leren omgaan met ons leven. Dan denkt u van, ja oké, geweldig, maar zodat dan Tuhan sebenarnya ajarkan kita bagaimana kita bergaul dengan hidup kita. Kalau tidak ditegur atau tidak dinasihat, Tuhan pakai manusia supaya kita diajarkan bagaimana kita bergaul dengan apa yang Tuhan sudah menciptakan di dalam dunia ini. God leert ons wederom om opnieuw te leren omgaan met de schepping, met zijn schepping. En wij zijn zijn schepselen. Kita diciptakan. Dan kata lain, nafas kita, hidup kita, itu milik Tuhan. Met andere woorden, wij zijn schepselen van de Heer. Onze adem, het leven is van God. En daarom vind ik het belangrijk dat wij vasthouden aan hetgene wat wij gehoord hebben aan de belofte van God bij monden van de profeten en hier in Romeinen. Dari itu kita memegang, bertekun dalam iman, kita memegang kepada apa perkataan yang sudah disampaikan melalui nabi-nabi dan juga di dalam rumah ini, surat rumah, supaya kita kuat dalam iman. Apa yang kita perlu, kita minta dari Tuhan
supaya kita percaya dan bertekun dalam iman, kita tinggal berpegang kepada Tuhan. Cara apapun. Hari Minggu yang lalu juga kita sudah mendengar bersyukur. Jangan putus asa, jangan putus harap. Bersyukur selalu akan kepada Tuhan. Di dalam waktu apa saja. Daarom moeten wij God dankbaar zijn in welke omstandigheid dan ook. Dat hebben we de afgelopen zondag gehoord. En nu worden wij gedwongen alweer om te leren omgaan met ons leven. Ik hoef niet alles te herhalen wat al gezegd is over de corona, maar het gaat mij nu om hier dat Romeinen wordt afgesloten met als het ware een loflied. Een ode aan God, dat Christus is gekomen om ons geloof te sterken. Ini Fatsal 16 ayat 25 sampai dengan 27 memberi kita kekuatan dan kemampuan. Tinggal puji Tuhan cara apapun. Biar marah kah, biar stres kah, biar pusing kepala di manusia kah, atau apalagi waktu-waktunya yang sekarang berdekat dengan hari-hari masa raya, hari Natal nanti sebentar. Itu tidak gampang. Want wij worden nu uitgedaagd om te gaan met de tijd waarin wij nu zijn. In de adventstijd, maar straks ook met de feestdagen, met de kerstdagen, met oud en nieuw. Itu bilang saja satu challenge yang kita ada pada saat ini. Dat is een uitdaging die we nu hebben. Hoe sterk staan wij in ons geloof? Bagaimana kita kuat dalam iman? Dan beta harap saja, apalagi di mana terang dunia tinggal selalu dalam hati kita. Dan tentu semua manusia ada khawatir. Toko-toko tertutup, bilang saja pintu-pintu tertutup. Asal jangan kita tutup pintu hati kita. Alle deuren worden gesloten in onze samenleving, maar hopelijk doen we de deuren van onze harten niet dicht voor de Heer. Want dat is de plek waar Hij woont. En als wij het moeilijk hebben, vragen wij aan Hem. Vragen wij om kracht. Kita tanya Tuhan kekuatan kalau kita tidak kuat. Dan dari itu, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teringatku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran Sang Penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia. Hey, dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana, tapi dalam doaku meminta
Mari kita mengucap syukur. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, beserta dengan kami pada usbu yang baru ini. Dan juga di mana hari Minggu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih di mana kami juga sudah mendengar akan terang dunia yang datang dalam dunia ini, di dalam kegelapan bumi ini. Juga kami doakan segala saudara-saudara kami yang ada sakit oleh karena COVID-19 atau oleh karena corona. Mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan atau saudara kekasih mereka meninggal dunia oleh karena COVID-19 atau corona ini. Kiranya Tuhan menjamahkan hati-hati mereka. Beserta dengan kami jemaat-Mu, daripada jemaat-jemaat tersebut, Kepala Daerah Kripa Daerah Modrek, dan juga jemaat Regio Alphenandreng, kami doakan juga ya Tuhan akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan selalu, cara apapun, supaya firman Tuhan akan dinyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah juga akan tim pengambilan, berkatilah rumah tangga mereka, sedangkan kami doakan pelayan-pelayan yang hadir pada ibadah ini. Kami juga doakan kawan-kawan yang lain-lainnya tidak hadir karena halangan atau keperluan. Kami doakan bestir sinode, bestir klasis, bestir pada majelis gereja. Ya Tuhan, kami doakan kembali akan janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, genapilah janjian-Mu. Orang tua kami, mereka yang sakit mau di rumah atau di rumah orang sakit. Dan juga kami doakan mereka yang berduka cita kembali bukan saja oleh karena COVID-19, tapi juga mereka yang sudah meninggal dunia oleh karena kesakitan yang lain-lain. Ya Tuhan, menjamah akan mereka, dan mereka yang ditinggalkan juga perlukan akan penghiburan yang datang daripada firman Tuhan. Kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau. Kami doakan mereka, terlebih di mana mereka juga mengalami COVID-19, tapi juga gempa bumi sampai saat ini. Ya Tuhan, beserta dengan mereka hamba-hamba Tuhan juga di sana, pelayan-pelayan Tuhan di sana, di tanah air, dan di seluruh dunia ini yang ada membawa firman Tuhan supaya semua orang dapat terang dalam hati mereka. Kami doakan juga anak-anak kami yang ada duduk pada bangku persekolahan, dan juga mereka yang nanti mau libur. Dan kami doakan saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang tidak ada kerja juga, mereka perlukan akan tangan berkat-Mu. Mereka yang berulang tahun juga mereka diperlukan untuk diberkati. Sedangkan kami doakan ya Tuhan, akan semua orang yang berlapar dan berdahaga, yang mengungsi, yang bertelanjang beri pakaian untuk mereka, yang ada menderita sengsara oleh karena peperangan. Ya Tuhan, juga menjamah dan juga tanamkan akan pengasihan dalam hati mereka, supaya hati mereka ada perteduhan dan juga ada penghiburan. Kami doakan juga segala persoalan-persoalan dalam tiap-tiap week. Tuhan tahu dan mengenalkan persoalan-persoalan itu. Kami tidak sebutkan lagi, tapi Tuhan mengenalkan tiap-tiap rumah tangga. Dan juga mau di kepala daerah atau di mana-mana pun, ya Tuhan juga beserta dengan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan, supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu, juga menurut dan mengikuti akan kehendak-Mu, di mana Tuhan saja perlukan kejujuran dan kebenaran. Serta juga ya Tuhan, berkatilah kolekta dan persembahan kami ini. Akhirnya ya Tuhan, kami doa-doa anak-Mu yang diajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih Allah telah nyata utus anaknya untuk tebus dosa kami umat manusia. Dialah sang raja di atas segala raja, puji dia hai seluruh dunia. Karena cintanya pada manusia, dia rela datang ke dunia. Seluruh dunia bersuka cita sambut sang putra Natal. Puji dia dengan sambut sang putra Natal. Puji dia dengan sorak-sorai. Dia Yesus anak Allah yang datang ke dunia. Puji dia, sembah dia, hai orang percaya. Yang sudah tertulis pasti akan digenapi. Firman Allah, iya dan amin. Yang percaya padanya. Dia Yesus anak Allah yang datang ke dunia. Puji dia, sembah dia, hai orang percaya. Yang sudah tertulis pasti akan digenapi. Firman Allah, iya dan amin. Yang percaya padanya. Yang percaya padanya. Pulanglah atau masuklah dalam minggu yang baru ini dengan berkatnya. Gaat heen en gaat in deze nieuwe week met de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot in den eeuwigheid. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada jam ibadah ini
terus kekal selama-lamanya. Amin.